Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali Sarah dan Matias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talk show yang inspiratif. Ini dia Bincang Sehati. Kalau Anda lagi hamil gitu ya, udah ya menjelang hari persalinan gitu ya, pasti banyak wanita hamil yang mendambakan lahiran normal gitu ya. Meskipun ada beberapa cara yang entah itu normal ataupun operasi sesar seperti itu. Tapi kayaknya kalau kita lakukan survei kayaknya banyak dari wanita hamil ingin melakukan atau menjalani proses persalinan yang normal. Betul atau tidak? Atau betul seperti itu ya. Karena mereka akan merasakan bagaimana being a real woman gitu ya, yang benar-benar melahirkan secara normal. Ya setidaknya sekali seumur hidup melahirkan secara normal. Tapi banyak juga yang kepikiran kayak, aduh kok banyak cerita ya ngomongin orang lahiran normal itu sakit, penuh perjuangan gitu-gitu segala macam, terus risikonya besar dan lain sebagainya. Ya udah deh aku mau sesar aja. Sesar kayaknya risikonya lebih sedikit, nggak sakit dan lain sebagainya. Tapi banyak yang akhirnya dilematis ya, kayak mau sesar normal, sesar normal. Nah kalau Anda sudah memutuskan atau sedang menimbang-nimbang gitu ya, kayaknya aku mau normal aja deh gitu ya. Persiapan apa sih yang harus kita lakukan? Inilah topik yang akan kita bahas hari ini, yaitu persiapan kelahiran normal. Nah ngomong tentang proses persalinan, kita akan membahas terlebih dahulu beberapa mitos fakta seputar proses persalinan. Kita lihat satu-satu ya pemirsa ya. Kita lihat yang pertama. Ini gimana ya? Bulan purnama dorong ibu hamil untuk melahirkan. Oke gini, saya sih nggak begitu paham ya. Maksudnya hubungannya antara bulan purnama dan orang mau ngelahirin, nggak apa ya bahasa Jerman ini, nggak ujuk-ujuk orang lagi hamil terus ngelihat bulan purnama di atas langit terus tiba-tiba aku mau ngelahirin sekarang, kan nggak juga ya. Kalau memang belum hitungan minggunya kan nggak mungkin juga ngelahirin di saat itu ya. Tapi nggak tahu juga maksudnya kenapa orang-orang itu jadi kepikiran apa korelasinya antara bulan purnama dan orang mau ngelahirin. Jadi gini, kalau kita ngomongin bulan purnama kan berarti mereka itu kalau dalam hitungan gitu ya, mungkin dalam hitungan Jawa gitu ya, itu kan di tengah-tengah ya, tanggal ya between antara tanggal 14, 15, 16 seperti itu ya. Jadi muncullah si bulan purnama itu gitu. Tapi kalau untuk hitungan hamil kan tidak semua orang hamil akan melahirkan di tengah bulan. Maksudnya ketika bulan purnama muncul seperti itu. Nanti akan kita bahas apakah memang ada hitung-hitungannya atau itu mitos belaka, nanti akan kita bahas ya. Oke, kita lanjut yang kedua. Air ketuban pecah secara dramatis seperti di film. Pernah nggak sih Anda nonton gitu ya? Di sinetron-sinetron gitu ya. Yang wah gitu ya udah terkenal lah ya di mana-mana gitu ya. Ketika orang lagi hamil gitu ya. Ketika dapat mertua yang jahat gitu ya, didorong sama mertuanya. Kepentok tembok. Terus pecah air ketubannya. Wah itu langsung kayak aduh gitu ya. Nah kebetulan perut saya juga kayak orang hamil nih pemirsa ya. Jadi kayak gitu ya, air ketuban pecah itu kayak udah ngalir kemana-mana gitu ya. Nah apakah sedramatis itu kalau air ketuban pecah? Karena gini, ada beberapa kondisi yang entah sengaja tidak disengaja membuat ibu hamil itu air ketubannya pecah ya gitu ya. Nah tapi yang jadi pertanyaan itu gini, ketika air ketuban pecah apakah yang dialami oleh si ibu hamil ini sedramatis ketika kita lihat film-film atau lihat sinetron-sinetron yang ditampilkan di layar televisi kita, atau sebenarnya nggak sedramatis itu juga sih. Betul sih air ketuban pecah tapi nggak gitu juga responsnya. Nanti akan kita bahas ya. Oke kita lanjut yang ketiga nih pemirsa ya. Kontraksi dimulai setelah air ketuban pecah. Nah ini masih relate sama yang poin kedua. Jadi ketika air ketuban pecah dengan reaksi yang sangat dramatis seperti di poin 2, nah muncullah setelah air ketuban pecah kontraksi-kontraksi untuk segera melahirkan, segera melalui proses persalinan ini sudah dekat gitu ya. Jadi salah satu indikator ketika kontraksi akan mulai muncul adalah ketika air ketuban pecah. Nah nanti juga akan kita bahas nih, ada korelasinya nggak antara air ketuban pecah dan kontraksi yang akan mulai muncul pasca si air ketubannya ini pecah. Oke kita lanjut yang keempat ya pemirsa ya. Pinggul lebar buat persalinan lebih mudah. Nah gini, proses persalinan itu bayi itu keluar lewat apa sih gitu ya. Kan pasti ada jalurnya seperti itu ya. Pertanyaannya, ngaruh nggak lebar pinggul seorang wanita hamil dengan tidak
lebarnya itu berpengaruh dengan lancar atau tidaknya proses persalinan. Kita lagi ngomongin normal ya gitu ya. Karena kadang-kadang orang berpikir, oh kamu pinggulnya lebar nih gitu ya. Berarti kayaknya lancar nih ngelahirinya. Karena berarti space untuk ngelahirinya, maksudnya jalurnya itu jauh lebih besar. Jadi kayak fleksibilitas lubangnya itu bisa lebih fleksibel lagi gitu ya. Lebih lebar lagi sehingga bayi akan lebih cepat atau lebih lancar keluarnya. Nanti akan kita bahas ya berhubungan atau tidak. Oke, kita lanjut yang terakhir yang kelima mirsa ya. Persalinan kedua tidak terlalu menyakitkan. Oke, ini kan tentang experience ya, ini tentang pengalaman seseorang. Lahiran pertama, oke dok, memang nyakitin banget sih dok, karena mungkin newbie ya, belum pernah, ini first time banget gitu untuk menjalani proses persalinan normal seperti itu ya. Karena belum pernah ngerasain ini, nggak tahu teknik ini, gini-gini segala macam gitu ya. Harus diapain supaya tetap bisa ngelahirin secara normal. Nah akhirnya orang berpikiran, oke, kan udah punya pengalaman di lahiran pertama, so otomatis di lahiran kedua bisa lebih nyantai dong, bisa lebih rileks dong, bisa lebih tenang. Nah, apakah demikian jadinya di proses kelahiran kedua atau sebenarnya kayak gitu juga sih, maksudnya tergantung kondisi kehamilan ibu hamil masing-masing. Kalau yang kedua ada masalah mungkin akan lebih jadi PR lagi gitu ya. Oke, itu tadi beberapa mitos fakta seputar persalinan dan kami akan membahasnya saat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas ya beberapa mitos fakta seputar proses persalinan. Nah, ini kayaknya udah sering banget ya mengakar di masyarakat kita. Tapi nanti akan kita bahas ini benar fakta atau mitos belaka. Nah, untuk membahasnya telah hadir bersama kami di studio Bincang Sehati ada Dr. Christian Wijayawun, SPOG, dokter spesialis obstetri dan ginekologi dari Seci Hospital. Selamat pagi Dr. Christian, apa kabar dok? Selamat pagi. Kabar baik ya dok ya? Baik sekali. Sehat ya? Ini Sehat. lagi momen tahun baru Imlek ya dok ya? Iya. Kyoki ini. Oke, dok, hari ini kita akan membahas seputar proses persalinan normal. Tapi sebelumnya kita mau bahas terlebih dahulu mitos fakta seputar proses persalinan. Kayaknya udah banyak orang terlanjur memahami itu dan jadi kayak agak susah ya untuk mengetahui ini fakta atau mitos belaka. Yang pertama adalah, nggak tahu nih, ini dari sisi medis kayaknya banyak yang ketawa nih dok ya. Bulan purnama itu dorong ibu hamil untuk melahirkan. Kita tuh kayak nggak ngerti. Tapi sorry kalau nanti ada hubungannya ya. Tapi kayak emang ada ya dok hubungan antara bulan purnama sehingga dorong ibu hamil untuk ngelahirin gitu? Ya itu mitos lah. Kalau bulan purnama udah pasti mitos. Karena banyak faktor yang harus diperhatikan untuk ibu hamil bisa lahiran. Iya. Nggak sekonyong-konyong ada bulan purnama itu lahiran gitu ya dok ya? Jadi itu mitos, tetapi kalau lahirannya pas pada bulan purnama ya kebetulan aja. Oke, mungkin ini kan dari zaman baheula ya dok ya. Mungkin orang belum ada penanda waktu, penanda apa, tiba-tiba lahirannya malam, pasnya bulan purnama. Jadi akhirnya kebawa sampai sekarang bahwa bulan purnama pasti hamil, ngelahirin, nggak gitu ya, itu mitos. Karena agak susah dijelasin juga karena nggak ada secara medis dijelaskan gitu ya dok ya. Kalau medis itu rata-rata ilmu pasti yang kita bisa terapkan pada pasien ya. Jadi kalau bulan purnama itu ya nggak bisa diterapkan lah. Oke, ilmu pasti kalau di dunia medis adalah hitungan minggunya ya. Jadi ada hari perkiraan lahirnya kapan nih gitu. Sudah berapa minggu lahir hamilnya, jadi bisa ditentukan. Meskipun orang pikiran kan bulan juga ada hitungannya ya, tapi beda hitungan antara bulan dan hitungan bulan hamil gitu. Oke, kita lanjut yang kedua. Nah, ini juga nih, nggak tahu nih ini edukasi yang benar atau enggak ketika kita lagi nonton film-film atau sinetron-sinetron, terutama terkhusus di negeri kita tercinta, ketika ada orang hamil entah kedorong entah jatuh dari tangga dengan sangat dramatis itu, air ketubuhnya pecah terus gitu. Pasti dokter juga sering nonton ya. Itu saya jadi ngebayangin kalau SPG nonton drama-drama seperti itu gimana ya, ketawa ngakaknya gitu ya. SPG apa-apaan ini, gimana dok? Ya, jadi kalau air ketuban pecah itu nggak serta-merta langsung dramatik seperti itu ya. Dia biasa perlahan dulu keluar seperti pipis yang nggak bisa ditahan. Nah, seiring berjalannya waktu dia akan menjadi lebih banyak, pasti perlahan-lahan. Tetapi semuanya butuh proses, tidak serta-merta dan
biasanya nggak sedramatik yang ada di film-film. Makanya saya selalu bilang air ketuban pecah itu ada waktunya dan dia berproses, nggak serta-merta sih. Oke, jadi kalau dibilang kan selama ini kita sampai kayak ini beneran nggak sih? Jadi ini yang akhirnya menjadi orang banyak takut ya dok ya ngomongin proses persalinan kan kayak lihat air ketuban pecah. Udah kan tadi dokter Christian menyebut dari kayak pipis sedikit-sedikit. Kalau yang di film-film sinetron kalau bus gitu ya dok ya, itu kayak serem banget. Udah kayak ini semprotannya pemadam kebakaran kan bus gitu ya. Nggak seperti itu ya. Enggak. Makanya kita kalau air ketuban pecah kita masih ada waktu yang cukup sekali untuk pasien untuk pergi ke hospital. Jadi nggak serta-merta air ketuban pecah langsung lahir at that time. Nggak juga itu. Gitu konsepnya ya. Iya, konsepnya nggak seperti itu. Nah berarti itu selama ini kita dapat point of view yang salah ya ketika kita ya jadi salah nih ya. Aduh ya kalau bisa bikin konten tuh yang mengedukasi gitu ya dok ya. Oke, kayak kita nih hari ini bincang saat ini ya. Oke, kita lihat yang ketiga nih dok ya. Kontraksi dimulai setelah air ketuban pecah. Nah itu gimana? Nah itu ada benernya karena terkadang pada persalinan normal yang sedikit majunya sedikit lambat kita pecahin air ketubannya. Untuk mempercepat akselerasi dari pembukaan. Nah, jadi itu ada benarnya. Air ketuban pecah merangsang kontraksi itu benar. Itu dari tindakan medis juga kita sering melakukan. Tetapi kita harus perhatikan juga kondisinya si bayi itu sendiri, kondisi si maminya. Kita harus lihat dari segala macam aspeknya. Jadi itu benar. Tapi setelah air ketuban pecah pasti akan kontraksi atau ada juga yang pasti ada kontraksi. Oh pasti ada kontraksi. Pasti. Tapi kontraksinya pasti akan menuju ke persalinan atau menuju persalinan dong. Makanya kita tidak akan memecahkan air ketubannya dulu kalau kita belum menilai progres persalinan normalnya. Jadi kita harus nilai dulu. Oh kira-kira bisa nih kita pecahkan untuk mempercepat proses persalinan baru kita bisa pecahkan. Nah, gitu ya. Jadi tidak serta-merta kita pecahkan. Ada SOP-nya bahasanya ya. Oke, ada kita lanjut. Yang keempat. Nah, ini juga pinggul lebar ini memudahkan seorang wanita untuk melahirkan dengan lebih mudah, lebih lancar. Pinggul dan lubang untuk mengeluarkan si janinnya kan maksudnya tidak ada hubungannya atau ada hubungannya sih dok? Sebenarnya gini, appearance dari wanita hamil itu tidak bisa menilai kondisi dalam. Jadi kondisi physical appearance-nya nggak bisa ya? Iya. Jadi terkadang ada ibu hamil yang gede kayak 9 bulan tapi bayinya belum tentu 9 bulan. Jadi kita harus menilai dalamnya, inside-nya. Jadi kalau mau mengatakan hanya pinggul lebar, bisa lahiran normal, itu tidak bisa kita katakan. Jadi kita harus periksa panggulnya justru. Pelvic floor-nya kita periksa, tulang panggulnya kita periksa. Apakah cukup besar untuk si janin itu bisa lahiran normal. Jadi bukan panggulnya, bukan appearance-nya. Terkadang ada yang panggulnya gede, pinggulnya sempit, tulang panggulnya sempit juga ada banyak seperti itu. Tapi ada nggak sih dok, maksudnya kayak yang kondisi pinggul atau panggulnya itu sempit sehingga kayak mau digimanain sesehat apapun kondisi kehamilannya dia nggak akan bisa lahiran normal? Bisa. Bisa aja, tetapi kan nanti kita kan banyak faktor yang kita lihat. Dari faktor si bayinya itu sendiri, dari faktor ibunya, dari faktor air ketuban. Jadi semuanya untuk lahiran normal harus diproyeksikan untuk lahiran normal. Jadi nggak serta-merta, gue mau lahiran normal. Ya udah bayinya digedein aja, gede gitu. Nggak serta-merta. Jadi ada banyak value yang kita nilai. Ada banyak indikator yang kita buat sedemikian rupa supaya lahiran normal itu menjadi berhasil. Ada banyak indikator harus di checklist ya. Nanti banyak kita akan bahas lebih mendalam di segmen selanjutnya ya dok ya. Oke, yang terakhir nih. Persalinan kedua katanya tidak terlalu menyakitkan kalau dibandingkan dengan proses persalinan yang pertama. Oke, di satu sisi kita pikiran ya karena mereka sudah punya experience di proses persalinan yang pertama. Tapi apakah kemudian serta-merta di persalinan kedua akan lebih mudah dan tidak semenyakitkan di persalinan pertama atau kembali lagi ke kondisi kehamilannya, kondisi ibu hamilnya, kondisi janinnya dan beberapa indikator yang lain dok? Ya jadi kalau lebih mudah tidak, kalau lebih cepat iya.
Oh, karena jalurnya udah Jalurnya udah kebuka. Jadi jalur bayi untuk lahir tuh udah ada terbuka. Jadi lahiran anak kedua pasti lebih cepat dari anak pertama, yes. Tetapi kalau lebih mudah ya tergantung situasi dan kondisi juga. Kalau anak pertamanya lahir usia 25 tahun ibunya, anak kedua 35 tahun ya lebih capek juga. Oh iya juga. Iya dong. Usia kan tidak pernah bohong. Ya, semakin kita muda, usia metabolisme segala macam semakin baik. Jadi kita semakin ada umur, pasti metabolisme semakin Meskipun jelek. ada yang bilang age is just numbers ya dok Iya. ya. Tapi usia, kalau ngomongin persalinan nggak bisa bohong ya. Nggak bisa bohong, itu kan butuh power, butuh kekuatan, butuh mentality dari seorang mami. Oke, jadi memang banyak indikator kalau kita berbicara masalah persalinan. Persalinan pertama oke menyakitkan gitu ya, nggak mudah. Tapi usia 25. Persalinan kedua 35, udah beda 10 tahun. Pasti ya proses degenerasi tubuh, metabolisme segala macam menurun, jadi mungkin akan berpengaruh juga. Betul. Gitu ya. Oke, lebih lancar, iya lebih cepat ya, tapi lebih mudah belum tentu Belum ya. tentu. Oke, thank you Dokter Christian, ini Oke. sudah terjawab mitos faktanya. Nanti kita lanjut lagi ngomongin tentang persalinan normal ya. Oke. Oke pemirsa, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh ya di 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @theifamily. Kami akan kembali saat lagi. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih membahas tema kita hari ini. Nah, kalau Anda ini kan tahun 2023 ya, ini baru memasuki bulan pertama. Mungkin banyak dari Anda yang punya resolusi untuk hamil dan kayaknya untuk menjadi seorang wanita sejati kadang-kadang salah satu indikatornya, parameternya adalah melahirkan secara normal. Anda pingin sih, maksudnya untuk membahagiakan diri sendiri dan keluarga dan pasangan Anda. Tapi kadang-kadang Anda mungkin kepikiran, apa yang harus dipersiapin ya, maksudnya tidak hanya fisik, mental segala macam kan harus all out ya, karena namanya persalinan normal itu kan butuh effort yang luar biasa juga, apalagi untuk pertama kali ngelahirin seperti itu ya. Nah kalau Anda mungkin punya pertanyaan seputar tema kita hari ini atau kayak lagi curhat, aduh hari lahiranku udah mulai deket nih, aku pengen normal, apa yang harus dipersiapkan, boleh ya di 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @theifamily. Kita masih membahas persiapan kelahiran normal bersama dengan Dr. Christian Wijayawun, SPOG, dokter spesialis obstetri dan ginekologi dari Seci Hospital. Oke dok, kita lanjut lagi. Tadi udah mitos faktanya, sekarang kita ngomongin kelahirannya. Tapi sebelum kelahiran kita ngomongin hamil. Iyalah, orang nggak bisa lahiran kalau nggak hamil. Ya dok, mau ngelahirin apa kalau nggak hamil ya. Oke, nah hamil yang ideal itu yang seperti apa dan berapa lama? Nah, hamil yang ideal sebenarnya hamil itu nggak 9 bulan. Sebenarnya hamil itu 9 bulan 3 minggu. Jadi mendekati 10 bulan. 10 bulan. Kalau dari hitungan. Dari hitungannya seperti itu ya. Jadi kadang orang bilang, oh lahirannya lebih maju nih, lahirnya prematur. Tidak, karena hitungannya 9 bulan 3 minggu. Jadi kita itu sudah bisa lahir di usia 9 bulan sebenarnya. Tetapi mentoknya adalah di 3 minggu eksisnya, existingnya. Oke. Jadi kalau hamil yang sehat ya hamil yang cukup bulan itu 9 bulan ke atas. Itu yang sehat. Oke. Jadi normalnya itu 9 bulan 3 minggu. Oke, jadi kalau mau extend ya, Iya. let check out ya. Check outnya agak lambat gitu ya. Tapi kalau 9 bulan pun oke. Udah oke, tapi dilihat lagi dari semua indikator ya. Indikator USG. Kita lihat dari beratnya babynya. Untuk orang Asia berat normal itu 2,5 sampai 3,5 kilo ya. Itu udah proper sekali. Ya, dilihat lagi air ketubannya, dilihat lagi kondisi fisiknya ibunya. Jadi semua keseluruhan harus dilihat. Kita melihat secara holistik lah, secara keseluruhan. Oke. Jadi dari berat badannya 2,5 sampai 3,5 kalau Iya. Asia ya. Ada yang lebih rendah dari itu dok? Kan kita juga Iya. mengenal berat bayi lahir dengan lebih rendah kan seperti Iya. BBLR. Ya ada, tetapi kan kita usahakan beratnya selalu sudah normal dulu, sudah masuk berat yang kira-kira kalau dilahirin nggak kenapa-napa nih. Itu range-nya segitu kira-kira. Gitu ya. Oke. Tapi kalau udah harinya, udah waktunya lahiran, berat badannya masih lebih rendah juga nggak apa-apa?
Ya ada beberapa faktor yang kita lihat. Biasanya kalau berat bayinya cenderung lebih kecil, itu pasti ada komplikasi dalam kehamilan. Entah ibunya ada hipertensi atau maminya juga nutrisinya kurang, itu juga kita lihat. Jadi makanya perlu kontrol setiap bulan untuk menilai itu. Jadi tidak serta-merta kontrol datang, oh udah mau lahiran baru kontrol. Ya itu kita udah telat sekali. Kan banyak sekali nilai atau faktor untuk menunjang supaya kehamilan ini berjalan dengan sempurna. Jadi memang ada rutin ya, tidak rutin. ujuk-ujuk udah 9 bulan. Loh kok datangnya udah pas 9 bulan Bu? Iya saya lupa dok kalau saya hamil. Enggak juga kan kerasa di perutnya ya. Oh oke. Oke dok. Tapi kalau kita berbicara tentang kondisi kehamilan ya. Kadang-kadang kita kepikiran sebenarnya sih apa do's and don'ts-nya ya. Maksudnya kayak apa yang hal-hal bisa membuat program hamil atau kehamilan itu berjalan dengan baik dan sehat, ada juga yang oh jangan lakuin ini itu, larangannya ini itu karena ini bisa berdampak buruk gitu. Jadi apa hal, kebiasaan, tindakan, konsumsi atau apapun yang baik untuk kehamilan dan tidak baik untuk kehamilan. Jadi intinya gini, pada dasarnya manusia itu diciptakan untuk bereproduksi dengan cara wanitanya hamil, benar nggak? Ya iya dong, Ya kan? nggak mungkin Nah, pria dok. berarti Tuhan sudah menciptakan sedemikian rupa kehamilan itu harus berjalan normal-normal saja. Jadi aktivitas seperti biasa, jangan ada pantangan-pantangan tertentu. Makan kalau bisa yang high protein diet. Jadi dikurangin tuh yang gula-gula, karbohidrat supaya pembentukan sel atau nutrisi dari si baby itu tercover semuanya dari protein. Ya aktivitas seperti biasa, tidak ada hal-hal tertentu yang akan membahayakan kecuali kalau ada komplikasi dalam kehamilan itu. Ya seperti plasenta previa atau ari-arinya di bawah atau banyak faktor lah, ibunya hipertensi, ibunya diabetes, itu kan makanya perlunya kontrol tiap bulan untuk dinilai. Karena kan banyak ya dok ya, maksudnya kayak kita di Indonesia tuh banyak ibu hamil, jangan gini, jangan angkat ini, jangan gini, tidurnya nggak boleh tengkurap, ya iyalah tengkurap itu kayak jigsaw ya gitu. Apa segala macam, maksudnya kan banyak yang don'ts-nya gitu di Indonesia itu. Nggak tahu di Indonesia atau negara lain juga gitu. Tapi selama itu tidak membahayakan janin atau ibunya, it's okay atau gimana? It's okay selama maksudnya gini, don'ts-nya itu harus dikurangin, do-nya harus dibanyakin. Iya dong. Ya kita lihatlah kalau memang secara misal ibu hamil tapi suruh yoga, tapi handstand yoganya kan nggak mungkin. Ya kita lihat, oh kira-kira bisa nggak dilakukan, oh kira-kira aku kecapean nggak nih melakukan kayak gini. Jadi ada limitasi awareness akan kehamilannya ditinggikan gitu loh. Tetapi aktivitas seperti biasa. Even bahkan kalau yang mau lahiran normal, aktivitas rumah tangga harus dikerjakan. Harus ikut gym, harus ikut senam hamil, ikut pilates kalau bisa. Aktivitas di rumah tangga juga dikerjakan. Oke. Nah, oke. Ternyata memang ya Bu, ini bukan malah mau ngerjain ibu hamil ya, enggak, maksudnya tetap beraktivitas rutinitas seperti biasa seperti itu. Nah, oke. Selama ini kita mengenal ada 2 proses persalinan ya. Ada normal, ada sesar gitu. Kenapa akhirnya ada yang normal, ada yang sesar, Dok? Bedanya itu gimana untuk melakukan kenapa ini normal, kenapa ini sesar gitu? Pada dasarnya normal itu semua wanita itu dilahirkan untuk bisa lahiran normal, yes. Tadi udah di-mention ya? Iya. Oke. Jadi ya terkadang normal itu ada 3 value yang kita harus nilai. Yang pertama itu power. Itu kekuatan dari ibunya untuk mengejan, menahan rasa sakit, itu semua di power. Yang kedua itu adalah passage atau jalan lahir. Itu yang tadi kita bahas di depan. Jalan lahirnya luaskah, sempitkah, atau normal-normal saja. Ya, yang ketiga adalah passenger. Passenger itu bayinya itu sendiri. Berat bayinya berapa? Karena semakin berat si baby, otomatis lahirannya akan semakin sulit. Ya kan? Kalau semakin babynya kecil, otomatis lahirannya juga lebih smooth.
Ya, robekan jalan lahirnya juga lebih kecil. Nah, yang paling penting adalah mental. Mental dari ibu itu sendiri. Apakah siap untuk lahiran normal atau tidak? Iya. Apalagi sama pandemi ya, kita ngomong mental health issue juga penting. Ternyata di lahirnya juga mental health Iya, itu. kalau mental ibu how tolerate the pain sangat rendah, gimana mau melakukan proses lahiran normal? Mau pas salah kena biji, aduh kena durinya gitu. Oke, yang pertama tuh akan ada 3 ya, power, passage, sama passenger. Yang pertama itu power. Gimana kita bisa ngerti kalau si ibu hamil ini punya power untuk mengedan gitu kan? Nah, itu nanti kelihatan pada saat biasanya dokter akan meriksa jalan panggul atau jalan keluar. Biasa kita akan periksa di 36 minggu. Nanti itu semua kelihatan. Pada saat kita cek, ibunya udah dicek sebentar udah teriak-teriak, ya berarti pain tolerannya sangat rendah kan. GR-nya itu ya dok Iya. ya? Udah Untuk masuk GR loh fase. dia. Oke. Jadi, Nah, passage-nya, jalannya itu bisa dilihat ya. Ya, SPOG kan. Ini kan kita bertanya mewakili orang awam ya. Kalau Iya. SPOG kayak it's my daily routines gitu. Tapi kan kita nggak tahu. Maksudnya orang awam kayak ngecek passage-nya gimana untuk ngetahui ini oke nggak jalurnya gitu. ya kita kan sudah dilatih untuk mengecek jalan lahir segala macam udah dari kita pendidikan ya. Jadi ya kita tahu kira-kira ukurannya ini bisa lahiran normal, ini tidak. Tetapi dengan kita ukur aja, misal ini kayaknya panggulnya sempit gitu ya. Tetapi apa yang mau lahiran normal tidak mau mencoba? Atau berdasarkan hanya pemeriksaan saya? Enggak dong, ya kan, we never know if you never try. Oke. Ya. Yes. Jadi kita harus try dulu. Kalau memang komitmennya untuk lahiran normal sangat tinggi, ya kita coba. Walaupun panggulnya sempit sekali, kita coba. Oke, tapi gini dok, saya pernah mendengar bahwa lubang jalurnya itu kan katanya fleksibel. Jadi kayak mau sebesar apapun tetap bisa keluar dok. Itu nggak tahu, ini jadi masuknya mitos fakta juga tuh Ya gimana? bisa-bisa saja, tapi kan jadi proses lahiran normalnya jadi tidak menyenangkan. Kan kita pengen proses lahiran normalnya sangat menyenangkan. Tidak menyakitkan ya? Iya, tidak menyakitkan. Jadi ketika panggulnya sempit, ya kita kecilin passengernya, Bisa ngecilin babynya. Oh, karena udah dari awal ketahui bahwa passage-nya kecil ya? Kita kalau mau lahiran normal, biasa saya tidak push babynya. Biasa babynya kita atur dalam batasan limit rentan normal itu. Biasa lahiran normal itu 2,8 sampai 3 kilo udah sangat-sangat enak sekali untuk orang Asia. Jadi robekannya tidak luas, ngedennya juga tidak penuh effort, jadi semuanya enak. Saya jadi ngebayangin kalau dulu kayaknya ada pernah ngelahiran sampai 4 kiloan gitu, ada ya dok ya? Itu Ya ada. gimana effortnya ya? Apalagi Iya. kalau normal. Aduh nanti deh kita bahas lagi dok ya SMS selanjutnya ya. Oke pemirsa, 021-290-3244 atau DM Instagram kami di @daifamily kalau ada punya pertanyaan. Kami akan kembali saat lagi. Itu kalau Baik, karena masih bersama kami di Bincang Sehati, kita masih membahas tema kita hari ini, apa saja yang harus dipersiapkan untuk kelahiran normal. Kalau Anda punya pertanyaan, boleh ya di 021-290-3244 atau DM Instagram kami di @daifamily bersama dengan Dr. Christian Wijayawun, SPOG, dokter spesialis obstetri dan ginekologi dari Suci Hospital. Dok, tadi udah normal gitu ya. Boleh dijelasin sedikit aja seputar sesar? Kalau sesar ya otomatis peran dokter lebih banyak daripada peran ibu. Jadi Kalau normal itu 85% dari ibunya, 5% dari bapaknya, suaminya kan sebagai pendukung, 5% dokternya lah, oh, gitu 5% lagi Tuhan. Ya kalau sesar ya semua prosesnya kita yang mengerjakan. Jadi ibunya terima beres ya dok. Ya. Tapi maksud saya gini, kenapa akhirnya ada dua gitu? Maksudnya normal dan sesar. Maksudnya kayak apakah dokter bisa mengira-gira, maksudnya Bu, ibu bisa normal. Bu, ibu nggak bisa normal, ibu harus sesar. Maksudnya ada indikator-indikator yang harus jadi penilaian supaya
ini berujung pada normal atau sesar gitu? Ya, otomatis ada. Karena sesar itu diciptakan ketika ibunya tidak bisa normal. Jadi ketika ibunya normal ya kita push ibunya untuk normal. Tapi ketika ada indikator seperti plasenta previa, ari-arinya dibawakan itu tidak bisa dilahirkan normal, ya berarti kita beralih ke sesar. Atau bayinya melintang. Melintang kan kita juga tidak bisa lahirkan secara normal, berarti kita akan beralih ke sesar. Jadi indikator-indikator untuk lahiran secara sesar itu ada sebenarnya. Itu bisa diketahui kapan sih dok? Itu Bisa nggak kira-kira kayak, oh kita udah ini bisa bu normal, tiba-tiba jelang hari lahiran ternyata ada yang apalah segala macam gitu? Bisa, itu kita bisa ketahui dari 36 minggu juga udah kita bisa ketahui. Jadi sebelum kita akan memutuskan akan lahiran apa, kita sudah bisa ketahui di awal. Semuanya udah bisa kita ketahui. Oke. Nah, kalau untuk normal, kan memang dari tadi kan dokter Christian selalu menyebut dilahirkan untuk melahirkan secara normal gitu ya. Dipersiapkan, diatur, disettingnya untuk lahiran normal. Kecuali kalau ada ya case by case harus sesar seperti itu. Kenapa sih harus normal? Maksudnya kayak apa sih keuntungan ketika kita ngomongin normal? Kan normal itu sebenarnya kan baik ya gitu ya. Idaman banyak perempuan. Keuntungannya apa aja? Gitu. Apakah ini metode terbaik? Dan kalau ini metode terbaik banyak keuntungannya, kenapa banyak yang takut? Gitu ya. Jadi kayak benci-benci tapi rindu gitu ya. Jadi ingin melakukannya tapi takut gitu kan. Ya, jadi keuntungan lahiran normal otomatis pemulihannya lebih cepat. Itu udah pasti, habis lahiran langsung jalan juga bisa. Tetap kalau sesar kan butuh proses pemulihan dari operasi segala macam. Ya, tetapi kita balik lagi, yang mau lahiran normal ya mentalnya harus kuat untuk menahan rasa sakit tersebut. Ya, sebenarnya semua lahiran, mau lahiran normal, mau lahiran sesar, semuanya baik kok. Tidak ada yang harus lahiran normal lebih baik, sesar lebih jelek, tidak seperti itu. Dua-duanya memiliki kebaikan ya, untuk lahiran. Jadi ya kita lihatlah situasi dan kondisinya. Tidak bisa serta-merta oh harus lahiran normal semua, ya tidak bisa seperti itu. Tidak juga oh sesar semua, ya tidak seperti itu. Jadi kita balikan lagi kemauan dari pasien apa Dan kondisinya ya. kan, dan kondisinya tentu. Oke. Nah, kalau ini sering ya, makanya tadi dokter menyebut mental ya. Mental ini kan menjadi indikator yang sangat penting ketika ada ibu hamil mau melahirkan secara normal. Karena dokter menyebut 85%-nya itu ada di pundak si ibu ya gitu ya. 5% dokter, 5% suami, 5% dari Tuhan kan seperti itu. Nah, kalau dibilang, apalagi ini kan untuk pengetahuan orang-orang yang belum pernah melahirkan secara normal. Normal itu menyakitkan gitu. Iya. Itu benar atau untuk nakut-nakutin atau untuk melatih mental juga supaya nggak mudah untuk lahiran normal? Jadi gini, kita nggak pernah tahu pain toleran dari masing-masing orang. Beda-beda ya kan, beda-beda. Jadi berpikirlah untuk wanita hamil yang mau proses lahiran normal, berpikirlah sakit gitu. Jangan berpikir oh kayaknya mudah nih kayak gini nggak sakit gitu lah. Kalau kita sudah ada main terapi ya, terapi oh sakit nih kayaknya sakit, tapi pada saat proses ternyata menyenangkan, pasti akan lebih semangat dong. Oh ya semangat untuk mengejan segala macam. Tetapi ketika kita berpikir oh gampang, pada saat prosesnya ternyata sakit, pasti mentalnya jadi down. Ya karena nggak ada persiapan. Jadi makanya 9 bulan itu waktu yang sangat penting untuk mempersiapkan mental dari seorang wanita yang mau lahiran normal. Sebenarnya seperti itu. Oke. Jadi memang harus siap dari awal, harus siap sakit gitu ya. Siap sakit. Jadi ketika kita sudah biasa tersakiti, dalam artian sakit, ketika disakiti kita nggak akan merasa sakit, asik ya. Jadi bukan berarti kita mau ngomongin sakit, tapi maksudnya kita terbiasa sakit, jadi ketika benar-benar menghadapi sakit, rasa sakit itu bahkan tidak terasa sama sekali ya. Waduh, ini jadi kayak ngomongin hati ya dok ya. Oke, tapi kalau prosedur persalinan normal itu berapa lama sih? Misalkan sakit, mengejan, segala macam ya. Dan ya oke sih, pain tolerance orang kan beda-beda seperti itu. Tapi kan pain tolerance yang nggak sakit-sakitnya pun, maksudnya udah terbiasa rasa sakit, tapi kalau sejam 2 jam ngejan juga kan kayaknya lumayan capek juga ya gitu. Nah itu berapa lama sih, mungkin dari pengalaman pribadi dokter Christian sendiri gitu, maksudnya kayak ada yang cepet banget gitu kayak plus langsung kayak jalan tol, ada juga yang jalan bergelombang gitu kayak udah ngejan tapi kok belum keluar-keluar gitu dok.
Jadi gini, kita bahas secara teori aja. Teori untuk lahiran normal dibagi menjadi 2 fase. Fase pertama adalah fase laten. Fase laten itu bukan 0 sampai 4. Jadi bukan lengkap itu ada 10 ya. Jadi fase laten itu 0 sampai 4. Nah, fase aktif itu 4 sampai bukan lengkap. Oke. Nah, 0 sampai 4 itu secara teori bisa berlangsung sekitar 12 jam. Tapi pada teorinya lebih dari 12 jam banyak. Gitu. Jadi kita nggak bisa prediksi 0 sampai 4. Nah, dari 4 ke 10 atau 4 ke bukan lengkap itu kita bisa hitung. Biasanya ya gampangannya 1 jam lah per 1 cm. Jadi kalau udah masuk bukan 4 ya berarti kira-kira bukan lengkap 6 jam nih. Nah, jadi kita bisa atur, bisa hitung ya. Nah, ketika udah bukan lengkap sampai kepala lahir, kalau anak pertama itu 2 jam maksimal harus lahir. 2 jam. Ya, kalau anak kedua itu lebih cepat, harusnya 1 jam harus sudah lahir. Makanya tadi saya bilang anak kedua Lebih lancar. Lebih cepat, tetapi sakitnya sama. Lebih cepat. Memang lebih cepat, tetapi rasa sakitnya pasti sama. Nah, jadi itu indikator yang bisa dilihat. Jadi ketika aku udah bukan 6 nih, Dok. Oh ya berarti 4 jam lagi harusnya udah bukan lengkap. Jadi kita bisa lihat. Nah, bukan lengkap berarti ya sejam lagi kepalanya lahir. Jadi itu yang bisa kita lihat. Nah, yang lama dan yang nyebelin dari lahiran normal adalah dari bukan 0 ke bukan 4. Oke. Ya, karena di fase laten ya. Karena fase laten kita butuh usaha sekali untuk ibu hamil di rumah. Seperti lakukan squat, main gym ball, atau berhubungan suami istri. Karena kita membutuhkan sperma untuk buka jalan lahir. Iya, supaya bukaannya tambah cepat. Oh, itu fungsinya ya? Iya. Karena sperma mengandung enzim yang bisa buka jalan lahir. Itu yang paling penting. Jadi banyak stimulasi yang harus dikerjakan oleh si suami di rumah. Ya. Bekerja sama lah ya? Iya, bekerja sama. Untuk proses lahiran normalnya lebih cepat. Oh gitu. Iya. Oke. Jadi banyak yang hal-hal yang dilakukan. Makanya kalau pasien aku mau lahiran normal, aku lebih cerewet. Karena banyak PR yang harus dikerjakan. Kalau lahiran sesar ya kan PR-nya aku yang kerjain istilahnya. Kalau lahiran normal PR-nya dikerjakan di rumah. Benar. Oke, Dok, ngomongin PR-nya apa aja, persiapannya apa aja nanti kita bahas. Ini kita baca DM dulu ya, Dok ya, dari pemirsa dari Ibu Wita nih. Dok, apakah ibu hamil yang ada riwayat diabetes boleh melahirkan normal? Oke. Apa aja yang harus dipersiapkan sebelumnya? Terima kasih. Oh, ibu hamil ada diabetes nih. Bukan diabetes yang waktu hamil ada, itu diabetes yang umum kali, Dok, atau gimana? Enggak, ini mungkin menurut dia diabetes dalam kehamilan. Oh, diabetes dalam kehamilan mungkin ya? Itu salah satu komplikasi dalam kehamilan. Oke, gimana tuh, Dok? Jadi diabetes dalam kehamilan itu bukan indikasi untuk kelahiran secara sesar. Kalau berat bayinya tidak besar. Biasa hamil dengan diabetes dalam kehamilan itu bayinya cenderung lebih besar dari ukuran wajarnya. Jadi ya kalau bayinya besar ya jangan dipaksa untuk lahiran normal. Ya pasti tidak akan lahir kan. Maksudnya tidak akan lahir, maksudnya berbahaya? Berbahaya. Pasti kan akan ada persalinan macet segala macam. Nanti malah berbahaya bagi si ibu. Untuk janinnya? Janinnya juga kan terlalu besar untuk lahiran. Jadi makanya kita lihat value-nya, makanya kita lihat nilai lagi indikatornya. Masuk nggak untuk kelahiran normal nih? Tapi ada, Dok, maksudnya yang diabetes setelah kehamilan bisa ngelahirin secara normal? Ada kalau bayinya normal, kalau diabetesnya terkontrol. Nah, jadi kita lihat lagi, aku ada diabetes dalam kehamilan nih, Dok. Ya udah, kita lihat kontrol gulanya berapa nih, gula ibunya, lalu berat bayinya berapa nih, air ketubannya cukup nggak nih? Ya kita lihat, masukin lagi indikatornya, masuk nggak buat lahiran normal. Jadi tidak serta-merta memutuskan lahiran normal dengan sendiri gitu. Jadi harus ada bantuan dokter kan. Oke, ini ke diabetes waktu kehamilan. Tapi kalau ada nggak sih, Dok, maksudnya yang emang ada wanita riwayat diabetes terus menikah, hamil, kan diabetesnya pasti akan ada terus. Itu bisa lahiran normal? Ya bisa kan, selama berat bayinya tuh normal. Kan kalau diabetes dalam kehamilan itu cenderung bayinya besar. Bayinya cenderung besar. Kalau besar ya, Dok? Karena ada gula kan di situ. Iya, gulanya berlebih. Nah, kalau bayinya normal beratnya ya kita go for lahiran normal.
Kalau itu bisa ibunya disetting mau. dari awal nggak biar berat bayinya nggak begitu Nah, besar? kalau diabetes dalam kehamilan, kalau uncontrol, kalau tidak terkontrol, biasanya bayinya cenderung besar. Oh, nah itulah Iya. pentingnya check up terus ya dok ya Nah, untuk balik lagi ke indikatornya nih, Hmm. yang kita tadi nilai power, passage, sama passenger. Kita Dan lihat mental. lagi. Dan mental. Oke ya, semoga ini bisa menjawab pertanyaan Bu Wita ya. Nanti kita lanjut lagi ya dok ya di Oke. segmen terakhir. Oke pemirsa 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @thefamily kalau Anda masih punya pertanyaan, kami akan kembali saat lagi. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih bersama dengan Dr. Christian Wijayawun, SPOG, dokter spesialis obstetri dan ginekologi dari Suci Hospital. Dok, tadi kan sebelum break dokter menyebutkan banyak PR ya. PR untuk dokter, PR untuk ibu, dan PR untuk semuanya gitu. Nah, ngomongin PR, sebenarnya persiapan apa sih? Maksudnya kayak persiapannya itu benar-benar yang harus dilakukan detik-detik sebelum lahirannya atau benar-benar persiapan udah dari awal nih, dok aku kayaknya nanti kalau lahiran dari awal sebelum hamil ya, mau program hamil tuh kayak aku mau lahiran normal gitu ya. Atau persiapan itu belum benar-benar dari awal banget atau gimana tuh? Sebenarnya pasien yang mau lahiran normal itu persiapan kita siapin dari semenjak kehamilan trimester pertama. Karena di situ ada breathing exercise. Dia harus latihan pernafasan. Dia harus latihan pernafasan rutin setiap pagi sama sore. Nah, itu harus disiapin. Nanti masuk trimester 2 mulai lakukan yoga hamil atau gym ball di rumah atau sering squat. Kan nggak mungkin langsung perutnya udah gede baru latihan. Ya kan? Pasti Udah lebih ngap duluan berat, ya? udah ngap duluan. Ya, kayak kita nge-gym, begitu datang ke gym kita langsung angkat 30 kilo, ya nggak kuat. Sama kan? Makanya semua itu dipersiapkan dari awal. Tapi breathing exercise nggak harus lahiran normal sebenarnya. Lahiran sesar juga boleh melakukan itu dan sangat bermanfaat. Karena yang namanya wanita hamil ada proses perubahan tubuh dari wanita itu. Yes. Jadi tidak serta-merta tubuhnya pengen, oh nggak sakit dong dok, kayak nggak seperti hamil ya, jangan usah hamil, kan seperti itu. Jadi pasti ada perubahan yang nggak enak di tubuhnya. Pinggangnya sakit, payudaranya lebih besar, lebih sensitif, perutnya lebih gede, asal lambungnya suka naik, pasti ada perubahan itu. Makanya perlu dilakukan breathing exercise, latihan activity, misal jalan, senam, itu 45 menit per hari. Tetapi kalau lahiran normal otomatis PR-nya lebih banyak seperti squat. Squat harus rutin dilakukan di trimester 2. Gimana? Squat, jongkok berdiri, Iya. jongkok berdiri, itu harus latihan rutin. Lalu gym ball juga harus dilakukan rutin. Tahu nggak olahraga terbaik untuk ibu hamil apa? Tai Chi. Tai Chi itu bagus buat kesabaran, buat pernafasan, buat pelenturan, itu very very good untuk ibu hamil. Ya di samping pilates dan yoga kehamilan dan lain-lain ya. Oke. Nah, kalau orang lahiran normal itu ya idaman impian banyak orang gitu. Maksudnya setelah lahiran itu normal, kan orang pasti kepikiran untuk bisa kembali beraktivitas itu butuh berapa lama sih maksimal dok? Kalau lahiran normal sih begitu lahiran bisa langsung beraktivitas untuk mengurus si bayinya. Mengurusi bayi ya, Iya, bukan mengurus ngerjain pekerjaan rumah tangga. Tapi bedanya lahiran normal otomatis sakitnya ada di area organ intim kan. Sakitnya pasti di situ karena kita jahit di bawah situ. Jadi lebih precaution terhadap hal-hal yang membuat infeksi pada area organ intim. Nah itu yang harus dihindari. Cucinya pakai air bersih, hangat itu. Jangan pakai alkohol karena itu kan lagi area very sensitif setelah lahiran normal. Oke, nah ngomongin persalinan normal itu kan butuh banyak kerja keras ya dari mentalnya si ibu dan organ vitalnya si ibu juga gitu. Nah masalahnya kan ada juga orang yang super duper produktif. Yang super duper produktif, super duper subur gitu ya. Ya entah karena program atau kebobolan gitu ya. Akhirnya mereka kayak abis lahiran normal, nggak lama ngisi lagi gitu. Nah yang sering kita bertanya-tanya, dia hamil lagi loh, padahal baru ngelahirin gitu. Terus kemudian mau lahiran lagi, ya adalah kasusnya ya, sampai kalau nggak salah kemarin itu ada kasus udah lahiran berapa gitu anaknya. Kalau nggak salah adalah, nggak usah di-mention ya dok ya, ada 8 apa ke 9 gitu. Pas lahiran itu
Seharusnya ibunya meninggal dan itu kan normal gitu. Nah itu maksudnya ada nggak sih range waktu maksimal minimal berapa tahun gitu atau berapa lama bisa normal lagi gitu? Ya kalau lahiran normal sih sebenarnya nggak ada rentan waktu ya. Kalau memang targetnya pengen punya anak dalam jarak yang deket ya bisa dalam 6 bulan juga hamil lagi juga udah boleh kalau lahiran normal. Tapi kan beda lagi kalau dia ASI eksklusif itu juga kan menghambat untuk proses kehamilan kan. Karena itu kan KB alamiah. Jadi dilihat lagi. Tapi kalau lahiran normal lebih fleksibel lah. Maksudnya rentan waktunya nggak terlalu harus jauh sekali. Bisa. Kalau lahiran sesar baru ada rentan waktu tertentu. Biasanya 18 bulan lah. Oke. Berarti kalau ini jadi kita tahu ya ASI eksklusif itu KB alami gitu Iya, ya. betul. Berarti kalau ada yang hamil sebelum 6 bulan pasca kelahiran normal itu pasti nggak ASI eksklusif. Iya betul. Lalu maksudnya kayak gini, kita kan kadang-kadang kepikiran ya itu fleksibel sih. Cuma maksudnya sampai berapa kali maksimal orang bisa melakukan persalinan normal atau unlimited atau gimana? Lahiran normal ya selama usianya dari si ibunya menunjang ya bisa aja hamil terus. Usia reproduktif. Misal hamil anak pertama usia 21 ya dia bisa hamil setiap tahun juga bisa. Sampai usia 35 kan. Oh bikin kesebelasan ya? Iya betul. Berarti tidak ada masalah selama ya banyak indikator, banyak faktornya ya. Entah itu dari usia, kondisi kesehatan dan lain sebagainya. Kesuburan juga berpengaruh kan. Betul. Kalau usianya tambah lama tambah gemuk ibunya otomatis headnya jadi nggak lancar segala macam, jadi kesuburannya jadi terganggu, jadi sulit hamil. Oke, jadi indikatornya banyak ya dok ya. Oke, thank you Dr. Christian sudah berbagi hari ini. Semoga ini menjadi catatan penting bagi para ibu yang mau lahiran dan inginnya normal gitu ya, nggak sesat karena mereka ingin merasakan jadi ibu yang sesungguhnya nanti ketika anaknya sudah lahir, dek, mama dulu ngelahirin kamu susah loh dek. Jadi kamu harus nurut sama mama gitu ya. Thank you Dr. Christian. Thank you. Sehat selalu, salam untuk keluarga di rumah dan teman-teman di Suci Hospital ya dok ya. Thank you. Oke pemirsa, itu tadi perbincangan kita dengan Dr. Christian dan kalau Anda berniat untuk lahiran normal, kami doakan lancar. Oke, saya Raden Madlias pamit, sampai jumpa dan selamat kembali beraktivitas di hari Selasa yang indah ini. Sampai jumpa ya.